Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah nanti pada saat azan maghrib umat Islam mempercayai nisfu Sa'ban. Ada sunnah-sunnah yang perlu ditegakkan. Tentu saja ragam sunnah, ya, tetapi hakikatnya adalah yang paling dibutuhkan kerelaan hati dan pengendalian diri untuk memohon menuju ridhonya Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena banyaknya hikmah yang sudah disampaikan oleh para ustadz ulama yang ada di sosial media, maka izinkan kami hanya mengambil satu kata, yakni tentang pengendalian. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah saum. Mengendalikan diri untuk menuju apapun yang dianjurkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengendalikan diri dari tidak memasuki area yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kali ini kami lebih menitik beratkan pada pengendalian diri yang bersifat sosial. Kemudian jika ada yang tanya, kenapa seorang Indarwanto, ya, penggagas hikmatologi, kok kadang menyampaikan atibum nabawi, kedokteran nabi, kadang menyampaikan politik, budaya, dan yang lainnya. Ya. Karena memang kami memiliki latar belakang, satu sebagai ruqi, sebagai tabib, ya, sebagai dukun dalam tanda petik yang berbasis syariat sejak tahun 1972. Kemudian yang kedua, kami memang guru, ya, guru agama, di mana atas permintaan dari Dekan Profesor Dr. Insinyur Darsono Wisadirana MS, ya, untuk mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang sebelumnya kami juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi swasta tentang agama. Dan kami pun sudah beberapa kali menyampaikan ada tulisan hikmatologi itu juga berbasis agama. Kemudian jika kami berbicara sosial, maka karena memang kami sejak SMA, kemudian program Dr. Andes, kalau dulu program BA Dr. Andes itu memang di ilmu sosial, sampai dengan S2, strata 2, strata 3 juga
masih konsen di ilmu sosial. Nah, karena itulah hari ini kami memenuhi permintaan sekaligus komentar dari Bapak Trijaka. Beliau adalah purna tugas dari guru SMA Dimpo. Kalau di Malang, di antara salah satu perguruan Nasrani atau Katolik yang terkenal adalah Dimpo. Di samping ada yang lainnya, ada Koryeso. Dan satu lagi saya namanya lupa, tapi nama kerennya itu Waing gitu ya. Jadi Bapak Trijaka, kami terima kasih karena panjenengan senantiasa memberikan support, dorongan, motivasi sekaligus inspirasi. Apa permintaan beliau? Permintaan beliau adalah supaya disampaikan dan generasi muda tahu bahwa ada aturan-aturan tidak tertulis. Kalau di dalam bahasa ilmu hukum disebut konvensi. Tetapi di dalam tradisi atau antropologi budaya atau antropologi sosial, itulah sopan santun atau etika. Termasuk di dalamnya budi luhur atau budi pekerti. Di sini kami mencoba untuk memilah ya tadi secara spontan. Yang pertama adalah etis bicara. Jika kami harus menyebut mahkota itu berarti sesuatu yang ada di kepala, ya, yang paling mudah dilihat. Mahkota di dalam pergaulan sosial yang pertama itu adalah etika berbicara. Jadi seperti Bapak Trijaka gitu ya, karena asalnya dari Jawa Tengah, maka tentu saja tutur bahasanya teratur, tutur bahasanya beretika, sopan santunnya mengena. Baik beliau menggunakan bahasa daerah maupun bahasa Indonesia tetap memiliki ciri khas. Beda dengan Malangan seperti kami ini. Jadi hal yang mesti dipedomani dalam masyarakat dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun, maka etika bicara itu tidak ada tuntunan bakunya. Yang jelas secara etis, kebakuan itu ada di tengah masyarakat. Jadi ada unggah-ungguh. Unggah itu naik, ungguh itu etis. Ini tentu saja bahasa kami ya. Jadi unggah-ungguh itu adalah tata krama menggunakan bahasa ketika kita berbicara dengan usia yang di bawahnya, dengan yang setara, dengan yang lebih sepuh dari segi usia saja, dalam etika sosial itu niscaya mengena. Seseorang dikatakan dewasa bukan karena usianya yang secara biologis angkanya banyak, tidak demikian. Tetapi orang yang dewasa adalah orang yang cerdas, sadar di taunya, dan paham di ketidaktahuannya. Sehingga dia bisa mengendalikan diri dengan kosakata. Yang kedua, dalam etika Nusantara, ada pantangan ikut pembicaraan orang lain. Ini dalam ranah sosial. Jadi kalau ada
saudara kita, teman sejawat yang lagi berbincang, pantang untuk mendekati dan mendengarkan. Kecuali jika satu diundang. Jadi dipanggil kita untuk sama-sama ada di dalam satu forum pembicaraan itu. Dan ini lagi-lagi juga tidak tertulis. Jadi yang kami sampaikan itu semuanya tidak tertulis. Kemudian yang ketiga adalah minum satu tegukan. Jadi minum langsung satu gelas langsung gelap. Itu dilarang. Dan ini bertalian dengan aspek kesehatan. Apalagi jika di pagi hari. Karena minum satu tegukan, ya, juga pantangnya itu jangan menggunakan tangan kiri. Terutama pada generasi muda, juga generasi tua. Karena kami pernah ceramah, itu kami di forum itu paling ganteng sendiri. Karena apa? Ada ribuan, 1000 lebih anggota Fatayat dan Muslimat se-Kabupaten Jombang waktu itu mengundang kami untuk memberikan tausiah dan dialog. Ya. Apa yang terjadi ketika jeda, ketika istirahat, masih ada yang minum dengan tangan kiri. Masih ada yang makan kue dengan ngomong. Masih ada yang menikmati makanan besar dengan omong. Ya. Jadi ini sekaligus yang keempat. Ya. Jadi minum itu seyogyanya 3 kali tegukan menggunakan tangan kanan. Karena apa? Ada ion negatif dan positif. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut gitu ya. Jadi jika kita menggunakan tangan kiri minum atau makan, itu minus ketemu minus. Ya. Tetapi kalau dengan tangan kanan plus ketemu minus, ibarat lampu itu bisa menyala. Makan tidak berbicara, karena jika ada makanan di sini, tidak etis untuk berbicara. Tidak sopan. Karena kosakata yang disampaikan itu juga akan terganggu dengan makanan yang ada di mulut kita. Lagi pula, tidak jarang jika dilakukan mudah tersedak dan sangat membahayakan kalau sampai masuk kemudian mengarah ke paru-paru kita. Dan yang kelima, ini kalau di kota apa mungkin tetapi tidak di kotanya, tapi orang kotanya. Yang kelima adalah masuk hutan larangan. Ya, kalau kita memperhatikan rekan-rekan kita YouTuber itu ya, ada hutan larangan. Ya. Salah satunya di Jawa Barat sana, ya, di daerah Ciamis ada hutan larangan. Kenapa saya sebut Ciamis ya? Karena kakek Kakung ya, Mbah Kakung dari anak-anak kami asalnya dari negara Page, Ciamis sana. Ada hutan larangan di mana orang itu tidak boleh masuk kecuali Pak Kuwu sesepuh di satu desa itu. Boleh. Masuk tidak boleh, mengambil ranting tidak boleh, mengambil daun tidak boleh, mengambil apapun yang ada di hutan itu tidak boleh. Mengapa? Ada hutan larangan. Karena hutan itu sebagai penyanggah lingkungan, penyaring udara yang kotor, sebagai peresapan air, dan agar mata air yang ada di hutan itu tetap terjaga kelestariannya. Ini teringat kami ketika tugas sebagai sekretaris program pasca sarjana
di Universitas Brawijaya Malang, kami ada di pendekatan multidisiplin strata 2 dan strata 3. Ini memberikan arahan pada calon-calon magister dan doktor itu untuk berperan membina masyarakat tentang betapa lingkungan harus dijaga dan dihormati. Ya. Jadi larangan itu, kesakralan itu rasional. Karena tanpa larangan, tanpa hutan larangan, maka orang akan seenaknya menebang. Tapi sungguh ya, berkat siapa? Berkat demokrasi yang didukung oleh para politikus. Ya. Jadi orang-orang yang licik mengagendakan untuk mengkooptasi wilayah hutan menjadi area perkantoran ataupun yang lainnya. Merusak hutan itu menjadi legal karena apa? Ada katanya, ada dasar hukumnya. Ada jenderal yang ngomong, saya tidak mungkin melakukan itu tanpa dasar hukum. Kalau dasar hukumnya tidak berhikmat kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka yang terjadi adalah mencelakakan seluruh anak bangsa. Flora dan fauna terusir dari habitatnya sehingga mereka tidak jarang ada gajah masuk kampung, ada harimau masuk kampung, ular besar masuk kampung. Jangan disalahkan hewannya. Tetapi sungguh dari tangan manusia yang berupa kekuasaan itulah tak jarang menghancur-leburkan ekosistem. Jadi hutan larangan adalah keniscayaan untuk kita hormati. Kemudian tebang pohon, tanam dulu. Ini masih dipelihara. Di desa-desa itu masih dipelihara. Jadi sebelum menebang pohon besar, itu menanam dulu. Usia sekitar 1-2 tahun sudah kuat tumbuh, maka pohon yang besar baru dipotong. Salah satu yang terkuat dan kami termasuk yang memberikan bimbingan pada program pasca sarjana di Universitas Brawijaya dulu ya, yakni adalah waktu telu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi Lombok termasuk Nusa Tenggara Barat itu masih menggunakan waktu telu itu tadi. Ya, salah satu di antaranya adalah menanam sebelum memetik. Menanam sebelum menebang. Dan waktu telu itu juga dimaknai kerukunan antar umat beragama, pemerintah, dan lingkungan. Dan waktu itu kami juga sempat menyampaikan bahwa waktu telu itu kalau di dalam syariat dan sunnah, maka ada sholat yang 5 itu, 5 waktu bisa dimampatkan menjadi 3 waktu. Ya, jadi yang bisa dijamak, takdim maupun takhir itu dijamak. Itulah waktu telu. Kemudian yang ketujuh adalah berdoa di bawah pohon. Ini masih dilakukan. Bukan mensakrakan pohon dan bukan meminta pohon. Ya. Kami semasa di desa sangat terlibat intens dengan mbah-mbah kami, dengan buyut-buyut kami. Berdoa di bawah pohon itu akan menambah kekusukan, apalagi dengan aroma kemenyan disertai aneka ragam bunga, melati, mawar, ya, sundel, dan yang lainnya. Maka ketika kita kusuk berdoa di bawah pohon, satu, biasanya pohon itu besar dan tidak boleh ditebang, tidak boleh diambil rantingnya, tidak boleh diambil daunnya. Ya, untuk menjaga kelestarian
pohon, kelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya yang sudah kami sampaikan di depan, yaitu menjaga mata air. Itulah 7 hal etika sosial dan lingkungan yang patut kita tumbuh kembangkan sebagai anak bangsa. Semoga sajian singkat ini mampu untuk memicu kita lebih dalam mengkaji, mendialogkan etika sosial dan lingkungan di Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu. Praktek biologi dan bersari